Oke, kembali lagi bersama saya Otong di channelnya Pegasus Media. Untuk kesempatan kali ini saya kedatangan tamu dari Korup Sukarela Palang Merah Indonesia Kota Bandung yang diwakili dengan Teteh siapa teh? Nurul. Teteh Nurul dan Kang Rudi Unye. Gimana kabarnya? Sehat? Oh, Alhamdulillah. gini. Baik, gimana nih untuk kegiatan-kegiatan sekarang? Apa yang sedang berjalan kegiatan KSR? Dulu. Ini kan Rudi. Oh. Untuk kegiatan sih kita kegiatan harian sih ya. Biasa kita standby 24 jam untuk siaga pelayanan ambulan dari mulai kecelakaan, evakuasi jenazah, udah gitu antar orang sakit dan juga hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, spraying kita juga masih jalan. Spraying ya? Ya. Spraying ke lokasi perumahan atau gimana? Atau ke perusahaan atau gimana? Spraying? Sprayingnya gimana permintaan sih? Oh, gimana permintaan? Kalau memang harus di kantor kita ke kantor, kalau memang harus ke dinas kita ke sana juga, kalau memang ada rumah yang mau disemprot juga kita bisa juga. Oh, berarti ada pengajuan dulu ya? Pengajuan untuk permintaan spraying. Betul. Biasanya ada minta dulu ke PMI. Untuk prosedurnya tuh gimana? Biasanya Biar sih, nanti si teman-teman semua kalau ada yang butuh bisa gitu, gimana prosedurnya? Untuk prosedur bisa langsung hubungi aja teman-teman di PMI. Nanti juga diarahkan buat langsung nanti ngobrol bareng sama teman-teman dari tim pelayanan di bantuan. Layanan bantuan. Jadi kalau butuh bisa Tinggal langsung call datang atau telepon ke PMI. Nanti kita Bisa tinggal janjian. diproses ya? Ya, Proses pengajuannya ya. betul. Selain spraying, apalagi Kang nih yang sedang berjalan sekarang? Salah satunya itu yang Ya. lagi aktif banget sekarang pelayanan ambulans. Pelayanan ambulan. Ya, pelayanan ambulans ini kayak mencakup ya kalau misalkan ada laka lantas atau Betul. ada kecelakaan di jalan, nanti kita turun ke sana untuk membantu mereka dan dievakuasi ke fasilitas kesehatan. Kegiatan-kegiatan sosial lah intinya ya. Iya. Sebelum lebih lanjut, saya ingin bertanya, mungkin teman-teman di rumah juga masih ada yang belum tahu apa nih KSR. KSR PM itu apa nih? Bisa dijelaskan mungkin Teh Nurul? Silahkan. Kayaknya Kang Rudi lebih banyak bergelut di KSR. Ya, untuk KSR sendiri KSR itu adalah sebuah korps ya, sebuah kesatuan relawan di bawah naungannya PMI Kota Bandung. Jadi kalau teman-teman lihat ada orang-orang yang sering jalan-jalan di ambulan, nah itu biasanya isinya adalah teman-teman dari KSR gitu. Jadi kalau misalkan kita ada relawan, kalau misalkan ada kecelakaan kita yang datang, nah, gitu. Jadi biasanya kita disebutnya PMI lah, orang Ya. PMI gitu. Tapi ternyata di dalamnya PMI itu di dalamnya ada relawan yang memang disebutnya KSR. Berarti KSR itu bagian dari relawan PMI. PMI. Kalau Kang Unye sama Teh Nurul nih angkatan berapa nih kalau saya boleh tahu nih di KSR? Kita angkatan 23 Angkatan 23 tuh tahun berapa nih? dari tahun 2020. Oh, baru kemarin berarti ya? Baru kemarin ya. Dari kemarin. Berarti masih fresh nih ya? Ya, Masih masih fresh. fresh. Masih unyu-unyu nih. Kegiatan-kegiatan tadi berarti itu sebenarnya sering berkolaborasi nggak nih Kang antara kegiatan PMI dengan misalkan nih ya dengan yang dinas kesehatan atau dengan relawan-relawan lain itu ada kolaborasinya nggak? Oke. Untuk kolaborasi sendiri kita sering main bareng ya. Main bareng dalam arti bukan main bareng ya. Sering ke bola tempat gitu, kejadian. Main bola juga ada sih. Ya. Tapi kalau untuk ke tempat kejadian, entah kecelakaan, kebakaran, biasanya kita memang sering ada forum khusus Ya. untuk ngobrol, ya untuk saling berbagi informasi. Kalau misal memang PMI
kesulitan untuk mencapai tempat itu, biasanya kita hubungi teman-teman yang di luar, teman-teman relawan yang di luar, teman-teman yang lain, atau misalkan kalau ada kebakaran biasanya kita udah gitu dari 119-nya Dinkes, dari damkar, udah gitu dari ambulan-ambulan swasta, kita sering bareng untuk kolaborasi untuk penanganan di tempat. Jadi untuk kegiatan-kegiatan setiap hari kebanyakannya di pelayanan ambulan ya, pelayanan ambulan. Ada kecelakaan, penanganan kecelakaan mungkin ya, penanganan kecelakaan, terus standby di kebakaran mungkin ya. Ya. Standby di kebakaran, takutnya ada korban dari petugas lah biasanya ya, dari petugas ada, dari warga ada ya. Ya betul. Mantap nih teman-teman relawan KSR dari PMI Kota Bandung, kegiatannya cukup banyak dan cukup hebat lah gitu. Saya ingin nanya lagi nih ya. Boleh diceritain nggak sejarahnya KSR gitu? Sejarahnya KSR dari lahirnya KSR gitu, tahun berapa gitu kan? Sekilas aja sekilas. Ya, soalnya kalau kita ceritain full gitu ya, kita lahir dari tahun 1955. 1955. Sebenarnya dari 1945 itu mulai ada pengajuan untuk pendirian PMI, dan akhirnya relawannya itu lahir di tahun 55. Si relawan PMI-nya ya, KSR-nya ini. Dari 55 ya berarti kita udah sekitar berapa? 67 tahun. 67 ya? Iya. 2022 sekarang. Iya. Kita lahir di tanggal 17 September 1955, dan dari 65 tahun kita ada 23 angkatan. 23 Ya. Jadi memang kalau dihitung kalau dari 65 dibagi 23 nggak banyak sih. Tapi memang kalau dari satu angkatan, dan sekarang anggota kita ada kurang lebih yang terdaftar ada 717. Ini yang seru nih, yang seru. Berapa anggota dari pertama berdiri sampai terakhir angkatan Akang nih? Jumlah anggota yang terdaftar ya? Yang terdaftarnya berapa nih? Yang terdaftar ada 717 anggota. 717 anggota juga ya. Iya. Lumayan. Itu kebanyakan orang Bandung yang domisili di Bandung, apa ada misalkan nih ada yang datang dari kota lain kuliah di sini, ikut KSR di sini, atau gimana nih Kang? Anggotanya ya. Kalau anggotanya sendiri kita beragam ya, dari mulai kakek-kakek yang umur sekarang paling tua itu itu kalau nggak salah di atas 100. Itu yang paling tua itu anggota kita itu angkatan pertama itu. Iya, itu di angkatan PDR ya, pendiri. Untuk yang paling muda kita ada yang baru kemarin keluar SMA. Keluar SMA. Ya. Jadi kemarin pas pendidikannya masih sekolah. Betul. Mantap juga ini. Ternyata beragam usia ya, beragam usia, beragam juga latar belakang ya. Ada mungkin ada mahasiswa mungkin ya. Ya. Ada mahasiswa, ada yang kerja, ada yang pengangguran mungkin. Kalau itu masih mencari. Oh, masih mencari. Bukan pengangguran mungkin ya bahasanya ya. Bahasanya sedang mencari pekerjaan. Anak pesantren lah. Ya, jadi pengangguran santai dan kegiatan yang positif, betul ya Kang ya? Betul. Kegiatannya ikut positif ya. di KSR daripada kegiatan yang gak jelas. Betul. Iya. Betul. Mantap nih. Kegiatan-kegiatan KSR selain pelayanan ambulan itu di bawah PMI kan ya? Di bawah PMI ya. Kecelakaan lalu lintas, terus kebakaran, evakuasi jenazah nih. Di musim pandemi biasanya ada permintaan bawa pasien COVID lah, atau bawa jenazah COVID. Ngalamin nggak Kang nih? Saya pas dari tinggi yang Juni ya, yang peaknya itu Juni itu, saya dari Januari awal tahun sampai ke Agustus nggak pulang. Jadi standby di markas. Jadi kalau angkut dari mulai jenazah mungkin pasien banyak ya, lebih ya banyak banget lah.
banyak banget. itu dari range bulan Juni Epicnya itu Juni 2020. Juni ke Agustus. Juni 2020 sampai Agustus. Itu banyak banget kan. Itu tinggi banget itu. Teman-teman itu banyak yang nggak pulang berarti. Ya, pulang karena pulang ngeri gitu. Pulang juga takut menularkan bawa ke rumah. keluarga di yang rumah lain. ya. Buat jaga-jaga ya, buat jaga-jaga kita standby di markas. Kita istilahnya istirahat di markas untuk menghindari virusnya dibawa ke karena kita rentan banget keluarga ya. Iya. Kalau teteh Nurul nih, Iya. saya mau tanya, sebagai apa nih di KSR, pengurus kah atau sebagai anggota biasa atau gimana? Kalau saat ini saya ikut jadi pengurus. Jadi pengurus Saat ini di personalia. sebagai personal. Kalau Kang Unye masuk pengurus juga? Alhamdulillah untuk angkatan sekarang untuk pengurusan sekarang saya masuk di bidang humas. Humas. Ya, hubungan masyarakat. Berarti cocok ya teman-teman KSR sebagai pengurus diundang ke sini menggali informasi kegiatan-kegiatan KSR ya. Kalau boleh tahu nih, program apa nih yang direncanakan oleh pengurus KSR ke depan nih? Atau yang dekat-dekat nih, mau ada kegiatan apa nih gitu? Bisa diceritain Kang? Ada program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dekat-dekat ini apa? Atau rencananya mau ada apa nih KSR? Tadinya mau surprise ya. Ya kalau misalkan rencana sih kemungkinan kalau dari Diklat sendiri kemarin sempat rapat juga ya. Betul. Karena sekarang dekat-dekat mau Ramadan, kemungkinan si programnya ini akan mencakup ke Ramadan untuk ya kegiatannya Ramadan. Iya betul. Contohnya apa nih? Harus dibongkar kan? Nggak harus dibongkar juga kali. Ya siapa tahu. Boleh. Teman-teman pengen tahu nih kegiatan KSR nih yang dekat-dekatnya apa nih? Jadi untuk program sendiri kita ada internal dan eksternal ya, memang untuk anggota sendiri dan juga untuk masyarakat umum. Nah untuk anggota untuk internalnya sendiri, kita sesi Ramadan itu seperti layaknya sebuah perayaan yang sangat menakjubkan di setahun sekali ini, buka bersama itu internal. Ya itu internal anggota. Betul. Tapi mengundang dari luar nggak Kang itu biasanya? Kalau untuk sekarang kita masih karena kita lagi nunggu dulu nih dari pemerintah apakah memang sudah diperbolehkan untuk berkegiatan. Kayaknya udah boleh. Udah boleh kemarin. Gara-gara Rusia nyerang gitu ya. Udah boleh. Kayaknya mah itu. Jadi si virus hilang. Kegiatan itu ya buka bersama ya. Ya. Kegiatan buka bersama. Kalau eksternalnya nih Kang, kayak Aksos atau gimana? Ya, ada untuk kan? kunjungan kita kemungkinan besar masih sama seperti tahun kemarin. Kita coba datang juga ke Panti Asuhan. Ya, dan juga kalau memang diperbolehkan kita mungkin bakal coba untuk bagi-bagi takjil ya seperti yang biasa kita lakukan, dan juga inginnya kita ada sebuah gebrakan gitu ya tahun sekarang. Kalau memang kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, kita semoga bisa membuat suatu event Ramadan yang memang wow gitu. Itu gimana tuh? Nah, karena ini masih Wow, harus ini kita koordinasikan dulu dengan teman-teman yang lain. Baik pemirsa, ternyata kegiatannya masih ditahan dulu. Tapi buat teman-teman yang penasaran boleh tanya-tanya langsung, nanti bisa hubungi ke teman-teman KSR mungkin ya. Ya, bisa cek di IG kita. Di IG KSR. Boleh disebutin Kang, IG KSR-nya apa? KSR PMI Kota Bandung, @KSR PMI Kota Bandung, bisa langsung cek aja di situ. Nanti di situ teman-teman bisa lihat kegiatan kita ngapain aja, dan juga untuk program eksternal yang kita rencanakan di tahun sekarang yang nanti akan melibatkan banyak orang, semoga terlaksana dan kita akan kabarkan di akhir podcast ini. Mantap. Untuk channel-channel sosial
media sosial nih. Selain Instagram apa nih? Ada Facebook atau YouTube punya? Kalau YouTube kita ada juga, mulai YouTube, Instagram. Karena dua itu memang kita kejar. Kita lagi coba mau nyebrang ke TikTok ya. Wow, cuman TikTok goyang-goyang. Itu yang bingung kan. Kecelakaan lalu lintas kita goyang-goyang. Gimana ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kita lagi coba mengemas gimana caranya agar konten yang kita buat sesuai di TikTok dan juga sesuai dengan norma yang ada gitu. Betul. Intinya mah kegiatan sosialnya dapat, buat edukasi juga buat masyarakat ya. Edukasi juga kan buat masyarakat. Nah, kalau misalkan nih masyarakat ada yang pengen bergabung di Korup Sukarela, itu bagaimana sistem dan alurnya? Mau Teh Nurul? Coba Teh Nurul, dari tadi diam aja. Kalau misalkan alurnya sendiri, dulu tuh saya daftar langsung ke PMI Kota Bandung, ada dikasih form gitu. Udah kayak gitu, nanti kalau misalkan udah selesai kita dikasih ada tes kesehatan, lalu ada diklat pendidikan dan latihan gitu. Pas jadi awalnya kita jadi siswa dulu, udah gitu jadi anggota muda. Setelah itu baru dapat nomor registrasi anggota penuh gitu. Berarti prosesnya lumayan panjang. Ya lumayan panjang. Boleh dijabarin. Saya kira datang ke PMI tiba-tiba diterima gitu. Daftar, ikut pelatihan, selesai. Ya. Ternyata enggak. Panjang. Prosesnya panjang. Berarti itu kalau teman-teman di rumah ingin bergabung, menunggu dulu ada penerimaan ataukah bisa kapan aja? Tadinya ini mau surprise ini juga. Tapi kita bongkar sekarang. Dibongkar di podcast kita. Jadi semoga ya, doakan saja teman-teman di rumah. Tahun sekarang semoga kita bisa melaksanakan penerimaan. Semoga bisa kita melaksanakan penerimaan anggota baru. Karena kita untuk melaksanakan penerimaan itu kita butuh waktu kurang lebih sekitar 3 tahun sekali. Jadi 3 tahun kapan sekali. saja, betul. Tapi tidak harus 3 tahun sekali juga kan? Kebanyakannya 3 tahun sekali. Cuman lihat kondisi mungkin ya kayak lihat kondisi keadaan anggota mungkin ya keadaan anggotanya, apakah aktivitasnya ini masih bisa full di kegiatan KSR-nya atau gimana mungkin ya kayak gitu ya. Mantap nih. Jadi teman-teman yang mau bergabung di KSR dapat bocoran nih dari Kang Rudi Unye, katanya tahun sekarang. Bismillah. Tahun sekarang penerimaan. Siap-siap karena prosesnya panjang. Siapkan fisik, mental dan duit mungkin ya. Ya, karena emang lumayan panjang. Butuh modal juga kan? Betul. Relawan juga butuh modal. Ternyata begitu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin nonton Persib di pinggir lapangan, join with us. Ini nilai plus. Jadi relawan PMI. Betul. Isi mau jadi medis di lapangan. Persib di pinggir lapangan langsung. Waduh, pernah ngangkat Asian. Mantap ini mah. Sok di bibita we. Mantap, berarti kegiatan KSR juga tidak menutup di kegiatan sosial aja ya kan? Tapi ada pelayanan jaga medis, standby medis gitu ya. Standby medis kayak olahraga apa gitu? Ya, olahraga atau kayak konser musik atau gimana? Beragam. Itu ada. Kalau waktu zaman saya nih sebetulnya konser zaman COVID gitu ya, konser musik kan nggak ada ya, tapi sebetulnya sebelumnya tuh katanya memang ada gitu. Nah kalau kemarin yang seringnya tuh kayak jaga bola, jadi event olahraga seringnya seperti itu gitu. Kalau enggak apa ya, event kemarin sempat ada eventnya yang waktu di gedung sate itu.
Oh, yang ini ya, yang apel siaga itu. Siaga bencana ya kalau Ya. nggak salah, nah yang gitu. Oh, ya. Berarti pelayanan ambulan, permintaan siaga medis mungkin. Iya. Permintaan siaga medis di event olahraga, di konser musik, atau kayak seminar-seminar gitu di hotel gitu, biasanya suka ada permintaan untuk jaga medis nggak? Suka sih, kemarin saya juga pernah jaga medis untuk acara musyawarah Musyawarah partai. Baipip. Berarti kegiatan pelayanan medis di event yang sudah ditentukan ya, diminta ya. Baik Kang, tadi kita nih udah bahas nih ya kegiatan di Kota Bandung lah ya, kegiatan di Kota Bandung, kegiatan di Kota Bandung, kecelakaan, kebakaran, dan permintaan standby medis. Nah, satu nih bencana nih belum saya bahas nih bencana. Kalau bencana nih, kalau dari teman-teman KSR nih seperti apa? Apakah ada permintaan dari instansi terkait masalah bencana? Biasanya kan apa, BPBD ya? BPBD, terus dari SAR mungkin ya, dari SAR, BNP, PB, bisi pabelit jeung BNPT. Jadi apakah itu permintaan atau koordinasi atau seperti apa Kang? Untuk bencana sendiri sebenarnya dibagi jadi ada bencana yang memang lokal, ada yang regional, dan juga nasional. Jadi kalau memang sekiranya kayak kemarin bencana itu yang Semeru. Bencana Ya, Semeru itu skalanya nasional berarti ya? Regional. Oh, regional. Jadi sebenarnya masih bisa Regional Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi pakai Jawa Tengah dan Jawa Timur pun masih bisa tutup. Jadi dari teman-teman dari Jawa Barat, dari Jakarta nggak perlu turun pun masih ada. Tapi jika diminta nih Kang, diminta misalkan bencananya di Semeru antara Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat nih misalkan, Jawa Barat kan Bandung, Jawa Barat nih ya. Jika diminta itu proses itunya koordinasinya berarti antar PMI dari regionalnya ke pusat ke pusat dulu. Jakarta. Ke pusat, baru pusat menunjuk provinsi yang siap mungkin. Ya. Berarti saya kira minta aja langsung ke Bandung misalkan, atau enggak ke provinsi Jawa Barat. Ternyata enggak, harus ke pusat dulu. Prosedurnya seperti itu. Kalau bencananya regionalnya Kota Bandung misalkan, regional Kota Bandung, biasanya kalau Kota Bandung banjir, macet, puting beliung mungkin ya, puting beliung sama apa ya, kalau longsor ada nggak? Bisa Bandung, bisa lah, kabupaten itu maksudnya kan masih regional, masih Bandung Raya lah. Masih Bandung Raya. Nah itu kalau seperti itu sistem koordinasi sama instansi terkaitnya seperti apa tuh? Ya, sebenarnya untuk bencana sendiri kita ada yang namanya asesmen. Ya, jadi ada kaji cepat, ada ngecek dulu ke tempat nih, ke lokasi bencana. Misal ada longsor, kita cek dulu ada berapa banyak yang memang korbannya, ada berapa banyak, terus ada kerusakannya berapa besar. Nah, nanti setelah dicek, setelah dikaji, nanti dilihat nih kebutuhannya apa aja. Oh, ternyata kita butuh bikin dapur umum, kita butuh bikin distribusi air. Nanti baru kita cek nih kebutuhan orangnya berapa banyak. Berarti asesmen itu untuk menindaklanjuti proses selanjutnya. Ya. Keperluan apa saja, personilnya butuhnya apa aja,
terus Peralatan. peralatan yang harus kita siapkan apa aja itu dari assessment itu kan. Ya, betul. Assessment berarti ada tim Pendahulu mungkin ya. ya. Tim assessment itu tim pendahulu mungkin ya. Tim Betul. pendahulu yang menuju lokasi bencana Ya. pertama. Ya, pertama. Itu koordinasi dengan PMI setempat. BPBD enggak? Iya, BPBD itu nanti jadi bapaknya kita di sana. Jadi kepalanya. Saya kira mitra. Jadi dia yang bakal ngatur. Oh, berarti BPBD itu di atas. Ya. Nanti di bawahnya itu ada PMI, Di bawahnya, ada Dinkes. Nah, biasanya nih Kang, kalau di tempat bencana itu ada divisi-divisi tertentu nggak nih di bencana, misalkan ada bagian apa gitu. Kalau di bencana banyak. banyak sekali. Ya. Salah satunya Kita ada 15. Untuk di PMI sendiri kita ada 15 pelayanan ya. Banyak. Dari mulai asesmen, dapur umum, udah gitu kita ada rumah sakit lapangan, udah kita punya restoring family link, kita punya wash, water sanitation and hygiene, kita punya shelter, terus kita punya juga tim logistik. Ya, itu jadi divisi khusus logistik. divisi khusus. Berarti pemirsa di rumah, ternyata di tempat bencana tuh divisi-divisinya banyak banget. Tadi ada berapa? 15 ya Kang? Di kita ada 15. Di PM itu ada 15. Salah satunya ada assessment, terus shelter. Itu biasanya shelter untuk pengungsian ya. Terus ada dapur umum juga ya Kang? Ya. Dapur umum, terus apa lagi tadi? RFL. Apa tuh RFL tuh? RFL sendiri ada restoring family link. Jadi biasanya kalau ada bencana, keluarga atau kerabat itu bakal pisah. Karena panik gitu. Saya harus kemana gitu. Mereka pisah sehingga mereka biasanya antar tempat pengungsian tuh bisa. Itu Untuk seperti menemukan ini mungkin ya, keluarga seperti yang mencari keluarga yang terpisah mungkin ya. Dikumpulin. Jadi ternyata. misalkan bapaknya di bencana nih datang, keluarga terpisah, tim itu yang akan menyatukan si keluarga yang terpisah itu mungkin ya, dengan sistem yang sudah pendidikan ini lumayan. Waduh, ada lagi pendidikannya juga ini. Berarti setiap divisi itu ada materi khusus ya Kang? Ya, bisa kita disebutnya spesialisasi ya. Spesialisasi dapur umum, spesialisasi assessment, WOS. Berarti itu ada materi-materi khusus yang harus diberikan kepada tim untuk kegiatan di lapangan ketika bencana mungkin ya. Mantap. Ternyata banyak juga gitu. Saya kira di bencana biasanya evakuasi doang. Dapur umum ya. Yang teman-teman di rumah mungkin taunya cuma dapur umum, evakuasi si jenazah korban bencana. Ternyata masih banyak teman-teman di rumah divisi-divisi di kebencanaan itu di PMI itu ada 15. Benar. Saya mau nanya nih. Monggo. Bencana nanya ke Teh Nurul dulu nih. Ada pengalaman ketika turun di bencana atau gimana? Boleh diceritain nggak nih pengalaman di bencana? Jadi kebetulan saya kemarin sempat jadi tim di longsor Sumedang, Kabupaten Sumedang yang di longsor Sumedang. Runcang. Ya yang kemarin yang ada polisi yang ketimbun itu bukan? Iya, yang 2 kali longsoran. 2 kali. Sempat ada pengalaman. Teh Nurul turun di sana? Ya. Boleh diceritain nih pengalamannya gimana? Ya. Untuk saya sendiri kemarin sempat jadi tim pelayanan kesehatan, juga jadi tim PP atau pertolongan pertama. Karena dasarnya kan dari PMI sendiri kan memang harus awalnya tuh memang harus memberikan pertolongan pertama ya. Jadi saya fokus ke sana gitu. Untuk pelayanan kesehatannya sendiri kemarin saya sempat mobile dari shelter 1 ke shelter 2 yang kan ternyata bisa misah gitu ya. Nah di sana saya memberikan pelayanan kesehatan
dan bekerja sama organisasi lain yang ada dokternya untuk memberikan pelayanan kesehatan seperti cek tekanan darah, tanda-tanda vital umumnya sih, terus lebih ke keluhannya apa, terus lebih ke perawatan luka kemarin tuh, karena kan kalau misalkan setelah kita dari longsor kemarin tuh ada yang luka dan belum ditangani, nah kita bergerak di situ gitu. Terus banyak gak korban yang ditangani sama Teh Nurul waktu kemarin di longsor Sumedang? Yang terdampaknya cukup banyak sebetulnya, akan tetapi karena lingkungannya itu masih desa ya Pak, jadi si pengungsinya itu rata-rata pindah ke keluarganya yang jadi kesulitannya gitu. Jadi pas waktu kita sampai ke shelter nggak semuanya ada di situ gitu. Saat ada yang mau ngasih bantuan juga ternyata si korbannya tuh pada nggak ada gitu. Dan itu berarti kendala di lapangan ya? Iya, kendala di kendalanya lapangannya gitu. Seperti itu ya? Iya. Ketika longsor di Sumedang ya, berarti shelter ada, si orangnya nggak ada. Iya, tiba-tiba nggak ada gitu. Ini yang lucu. pulang dulu. Karena mungkin sanak saudara yang dekat mungkin. Iya. Ya, Iya, jadi betul. si korban bencananya lebih nyaman ke Saudaranya. rumah ke rumah atau sakit. tempat tinggal kerabatnya mungkin ya, daripada di shelter. Oh, itu berarti kendala di lapangan seperti itu ya. Iya, benar. Selain pelayanan kesehatan di tempat bencana nih, timnya Teh Nurul kan ya, Iya. dari Kota Bandung nih ya. Iya. Itu apakah pelayanan kesehatan saja atau ada tim lain yang tadi dibilang Kang Rudi Unye macam-macam nih, ada asesmen apa-apa itu. Iya. Timnya apa aja nih yang turun? Kalau tim yang ikut ke mobile di ambulannya tuh ada tim dari pelayanan kesehatan, ada juga yang psikologi. PSP. Nah, PSP, lebih ke PSP. Itu yang penanggulangan psikologis Ya. buat si korban bencana ya. Iya, karena kemarin waktu terakhir saya di hari terakhirnya tuh ada satu kelompok ibu-ibu gitu ya. Mereka tuh pada ngegosip. Aku kira ngegosip apa ya? Iya. Ternyata mereka Di sedang tempat bencana. Iya, Si ibu-ibu ngegosip. ngegosip. Aku kira ngegosip apa ya, karena kan saat itu lagi pandemi ya. Jadi aduh, nih lagi pandemi nih, prokesnya gimana gitu kan. Jadi coba ke sana untuk memberikan informasi Kasih terkait informasi. ya edukasi gitu ya terkait prokes yang harus ditegakkan gitu. Ternyata mereka sedang mencurahkan isi hati mereka tuh sedih karena ternyata keluarga mereka tuh ada yang meninggal gitu, ada yang belum ketemu juga gitu. Ternyata di situ peran si PSP ini gitu. Buat psikologisnya ya. Iya. Psikologisnya. Kalau Kang Unye ada pengalaman apa nih bencana yang pernah dialami, bencana di mana, terus pengalamannya seperti apa, sebagai apa nanti di sana di bencana? Kalau bencana sendiri saya di mana ya? Jangan Kemarin saya sempat berangkat ke Semeru ya. ke Semeru. Tuh, kalau ke Semeru saya kemarin kebagiannya adalah relief ya. Oh, relief. Pendistribusian bantuan. Nah, di sana hampir kurang lebih sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu di sana. Dan ternyata memang area yang terdampak gede banget. Hampir 2 kecamatan. Dan itu pun terpisah sama jembatan yang putus. Jadi kan memang ada jembatan khusus yang memang di titik 0 nggak salah. Itu putus, jadi memang pisah. Jadi kebagi 2. Jadi di sini ada satu kecamatan, di sini ada kecamatan lagi ini Candipuro, di sini satu lagi kecamatan saya sama di Candipuronya. Jadi kebagi 2 dan di sana saya relief bantuan itu hampir ke kemarin kebagian 300 penerima manfaat ya untuk di sekitar 30 desa. 300 penerima manfaat. Jadi memang di sana itu kita ngejarnya, kita memang difokuskan untuk pemberian untuk anak-anak yang memang yatim ya dan piatu dan juga lansia. Kita ngejarnya kedua itu dulu dan yang terakhir di hari terakhir itu kita mencoba untuk asesmen untuk pembangunan juga revitalisasi masjid. Ya. Berarti masjid
tapi masjidnya masih utuh, masih utuh. cuman memang tinggal terus. diperbaiki aja Iya. sama dibersihkan. Betul. Gitu ya. Karena abunya tuh tebal. Pengalaman gimana nih? Kan itu gunung meletus ya. Gimana nih pengalamannya? Ke Gunung Meletus alhamdulillah selama 2 minggu itu yang dilihat itu puncaknya ya. Ini puncak kok nyala-nyala terus gitu. Tapi alhamdulillah selama 2 minggu di sana Tidak nggak ada erupsi ya, susulan. nggak ada erupsi susulan. Jadi untuk teman-teman yang berangkat sana kemarin sih memang ngerinya adalah sempat ada erupsi. Jadi Erupsi. wah, sempat panik lah. Tapi untung saya pas 2 minggu di sana enggak ya. Itu jadi memang yang membedakan antara kami ya, ASR dan juga teman-teman masyarakat yang lainnya, sebisa mungkin saat kami berangkat ke sana ke sebuah tempat bencana, kita mencoba agar apa yang kita lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh masyarakat umum. Contohnya adalah saat kita ke sana kita punya sebuah pengetahuan, kita punya ilmu, kita punya tekniknya. Jadi kita ke sana tuh kita bisa lebih berguna gitu, bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan sampai teman-teman berangkat ke sebuah tempat bencana tanpa punya ilmu, hanya punya kemauan, dan nantinya di sana jadi Nugelo. korban. Kirain jadi nugelo. Malah jadi yang gitu Nah, doang. Masalah gini, saya punya pengalaman juga teman nih. Pengen Ya. berangkat ke bencana, nggak punya apa-apa, masyarakat biasa. Hmm. Waktu itu dia berangkat ke Aceh, Oh, Tsunami Aceh. Ya. Tsunami Aceh. Nih saya jadi Ya. curhat Sorry. sedikit ya. Teman tuh berangkat sana Hmm. tanpa dibekali ilmu dan materi yang Ya. dia dapatkan ya. Datang ke sana, lihat jenazah Ya. korban tsunami ngejejet, diam, langsung gila. Iya. langsung dikembaliin lagi, langsung pulang Ya, lagi. langsung dipulangkan. Langsung pulang lagi. Kasian banget Iya, ya. langsung pulang lagi. Maksud saya, makanya saya Iya. sebut gila. Oh, Karena pengalaman ya. teman Ya. saya seperti itu. Karena ya mungkin dari teman-teman KSR yang tadi Kang Rudi Unye bilang ada spesialisasi, Ya. ada pembelajaran materinya, Pendidikan dulu. untuk diaplikasikan di Bencana. bencananya. Kita udah siap mungkin ya, karena kayak pengalaman teman saya itu ya gelo, Ya. Sayang itu. Kalau hanya punya Jadi, semangat. punya, jadi jangan karena kita siap tanpa mempunyai bakal materi ya. Salah satu poin teman-teman di rumah, jadi jika ingin Ikut ke terjun ke bencana, ikutan KSR. Ikut pendidikan di sini. Ikutan pendidikan dulu, dapat ilmunya, baru terjun ke bencana, aman. Ya. Mual gitu. Begitu, Betul. Kang Rudi Unye, pengalamannya di bencana Kemarin Semeru erupsi, ya, erupsi Semeru ya. Selain Semeru ada lagi nggak, Kang Rudi? Kalau bencana sendiri karena saya baru bergabung di PMI itu di KSR sendiri saya baru bergabung 2019 ya. Jadi kurang lebih sekitar 2 tahun 3 tahunan. Jadi memang untuk bencana sendiri dan baru sekarang ya. Bencana ya Semeru ya. Belum ada bencana gede. Palu udah kemarin sebelumnya. Mau nungguin bencana lagi? Oh, jangan. yang Kita tidak Sumedang. berharap. Sumedang kemarin juga Januari Ya, 2021 udah Januari masuk 2021 udah masuk. Untuk yang gede-gede kayak Palu, Lombok, udah gitu Banten yang tsunami. Ya semoga dengan adanya kita tidak berharap adanya bencana, tapi dengan adanya kita minimal pada saat terjadi bencana kita bisa bermanfaat dan mengurangi dampaknya. Udah siap lah ya. Ya. Udah siap lah ya dengan segala bentuk resiko ketika ada bencana. Teman-teman dari KSR ini go ya, Ya, tinggal ngeng. tinggal ngeng gitu, tinggal berangkat. Ada permintaan berangkat ke Ando, Ya. udah siap ya. Nah itu pemirsa teman-teman semua di rumah, obrolan kita dengan teman-teman KSR PMI Kota Bandung lumayan mendapatkan pengetahuan dari teman-teman tentang kerelawanan, tentang kebencanaan dan pelayanan yang diberikan oleh teman-teman KSR PMI dari Kota Bandung ya.
Mungkin demikian obrolan kita. Hatur nuhun Kang Rudi Unye, Siap. Teh Nurul. Kang Otong. Begitu pemirsa, teman-teman di rumah, cukup sekian dari saya Otong di channelnya Pegasus Media.